carbonara. Dalam analisis SWOT, yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari rencana kita adalah yang pertama itu karena lokasinya. Lokasi kafe kita berada di pusat kota sehingga potensi pelanggan itu cukup tinggi. Yang kedua karena menu andalan kita yaitu carbonara. Carbonara sebagai menu utama dapat menjadi daya tarik unik bagi kafe kita. Yang ketiga karena keunggulan kokinya. Koki yang bekerja adalah koki yang memiliki banyak pengalaman dalam menghidangkan carbonara yang lezat. Dan yang keempat karena desain interiornya. Desain interior yang menarik dapat membuat pelanggan merasakan pengalaman yang unik, nyaman, dan menarik. Berikutnya adalah kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah persaingan. Pusat kota memiliki persaingan ketat di industri makanan dan minumannya. Yang kedua adalah ketergantungan pada menu tertentu. Risiko kejenuhan atau ketidaksesuaian dengan preferensi pelanggan. Yang ketiga adalah harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku terutama untuk hidangan khusus. Peluangnya adalah 1. Ekspansi menu, seperti menambahkan variasi hidangan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Kedua, penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial dapat meningkatkan kehadiran online untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Ketiga, kerjasama lokal. Berkolaborasi dengan restoran atau toko lokal untuk mendukung promosi bersama. Keempat, layanan pengiriman. Dengan menyediakan layanan pengiriman untuk mencapai pelanggan yang lebih luas. Ancamannya adalah 1. Perubahan selera konsumen. Contohnya perubahan tren atau selera pelanggan terhadap hidangan carbonara. Kedua, regulasi pusat kota, yaitu peraturan atau pembatasan yang dapat mempengaruhi operasional kafe. Ketiga, kondisi ekonomi, misalnya penurunan daya beli pelanggan selama periode ekonomi sulit. Empat, resiko kesehatan, bisa jadi respons konsumen terhadap isu-isu kesehatan yang mungkin mempengaruhi citra kafe. Empat strategi untuk manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko terbagi atas 4, yaitu 1. Kontaminasi bahan baku. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga, persaingan dengan kafe sejenis. Yang keempat, perubahan preferensi pelanggan. Yang kedua, ranking berdasar kerugian terbagi atas 4. 1. Kontaminasi bahan baku dapat berdampak besar terhadap reputasi. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi margin keuntungan. Yang ketiga, persaingan dengan kafe sejenis dapat mengurangi pangsa pasar. Yang keempat, perubahan preferensi pelanggan dapat mengurangi penjualan. Yang pertama, menghindari resiko kontaminasi dengan memastikan kebersihan bahan baku. Yang kedua, mengurangi resiko fluktuasi harga dengan kontrak pembelian jangka panjang. Yang ketiga, memindahkan resiko persaingan dengan strategi pemasaran yang unik. Yang keempat atau yang terakhir, menerima resiko perubahan preferensi pelanggan dengan diverifikasi menu. Sikap terhadap resiko. Yang pertama, resiko risk avoidance. Terapkan kebersihan ketat untuk menghindari kontaminasi terhadap makanan. Yang kedua, risk reduction. Gunakan kontrak jangka panjang untuk mengurangi fluktuasi harga. Yang ketiga, risk transfer. Jalin kemitraan pemasok untuk memindahkan resiko. Yang keempat, risk retention. Diverifikasi menu dengan berbagai cara untuk menerima resiko. Monitoring dan review. Pantau kebersihan bahan baku secara rutin, evaluasi efektivitas kontrol pembelian terhadap fluktuasi harga, tinjau strategi pemasaran untuk mengatasi persaingan, perbarui menu sesuai dengan perubahan preferensi pelanggan. Thank you.